Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Tiga penunggang kuda melompat dari punggung kuda mereka masing-masing. Gerakan mereka enteng sekali, dan sekejapan mata saja ketiganya sudah berada di antara Kratam Linggo dan Ki Lurah Kundrawana. Ketiganya berpakaian seragam prajurit dan tampang-tampang mereka angker buruk. Baik Ki Lurah Kundrawana maupun Kratam Linggo dan penduduk Bojong Nipah semuanya sama terkejut. Dalam keterkejutannya itu, Ki Lurah Kundrawana merasa lega juga, karena dia segera mengenali ketiga orang itu tak lain adalah Tapak Luing dan dua orang anak buahnya. Namun apa yang telah dimengerti oleh Ki Lurah Bojong Nipah itu ialah mengapa ketiga orang komplotan rampok itu mengenakan pakaian keprajuritan. Sementara itu Tapak Luing yang berdiri tepat di hadapan Kratam Linggo dengan bertolak pinggang dan membentak maju ke muka. "Kami prajurit-prajurit Kadipaten Linggarjati. Kamu jadi biang keributan di sini ya?" Terkejutlah Kratam Linggo dan penduduk Bojong Nipah, sedang Ki Lurah Kundrawana dan istrinya merutuk dalam hati melihat betapa lihainya komplotan tiga hitam itu menjalankan peran sebagai prajurit-prajurit kadipaten palsu untuk mengelabui mata penduduk dan juga menyembunyikan rahasia besar latar belakang pemerasan mereka. Kratam Linggo menindih rasa terkejutnya. Dia merasa tak perlu takut terhadap ketiga prajurit kadipaten itu, bahwa itu bukanlah kesempatan di mana dia bisa sekaligus menerangkan pemerasan pajak yang dilakukan oleh Kundrawana itu. "Saudara," kata Kratam Linggo, "jika kalian adalah prajurit-prajurit Kadipaten, kebetulan sekali kalau begitu." "Kebetulan apa maksudmu?" bentak Tapak Luing. Kratam Linggo kemudian menerangkan sejelas-jelasnya mengenai soal pajak itu kepada Tapak Luing. Namun dia begitu kaget ketika mendengar jawaban Tapak Luing. "Jadi kau sengaja pimpin penduduk Bojong Nipah untuk mengikuti maumu sendiri, untuk menempuh jalan kekerasan? Ini namanya satu pemberontakan. Ini namanya satu penantangan terhadap kerajaan, satu pembangkangan terhadap peraturan-peraturan raja. Karena soal pajak itu memang datang dari raja, disampaikan melalui Adipati di Linggarjati." "Tapi mengapa hanya penduduk Bojong Nipah saja yang dipajaki segila ini?" kata salah seorang penduduk yang berdiri di samping Kratam Linggo. Ya, desa-desa lain tidak," seru yang lain dari luar halaman. "Kamu semua tahu apa?" semprot Tapak Luing. "Ini adalah keputusan raja. Bojong Nipah yang subur tak bisa disamakan dengan desa-desa lain. Karenanya sudah pantas kalau dibebani pajak yang agak besaran." "Agak besaran?" berendeng seorang penduduk mengejek. Kratam Linggo kemudian mengetengahi suasana panas itu. "Kami merasa sama sekali tidak menentang raja, sama sekali tidak membangkang apalagi memberontak. Kami hanya inginkan agar pajak dikembalikan sebesar yang lama." Tapak Luing meludah ke lantai langkan. "Cih, kau memang biang racun pemberontak yang pintar omong. Terhadap lurah kalian boleh bicara kasar dan seenaknya. Tapi terhadap prajurit-prajurit Kadipaten, jangan coba-coba. Ayo, pimpin seluruh penduduk untuk segera angkat kaki dari sini. Cepat!" Maka berkatalah Kratam Linggo, "Kami penduduk Bojong Nipah ke sini untuk menegakkan keadilan. Kalau kami harus angkat kaki dari sini, maka keadilan itu mesti sudah berhasil ditegakkan." Begitu ya?" Tapak Luing menyeringai. Gigi-giginya yang hitam kecoklatan serta besar-besar kelihatan menjijikkan. "Sebelum kau dan yang lainnya menegakkan keadilan itu, coba terima tangan kananku ini." Sesudah berkata demikian, Tapak Luing hantamkan tangan kanannya ke dada Kratam Linggo yang dipukul dengan cepat lompat ke samping. Namun, buk! Tangan kiri Tapak Luing bersarang di perut Kratam Linggo. Nyatanya, pukulan tangan kanan Tapak Luing tadi hanyalah satu tipuan belaka. Kratam Linggo melintir dan terjajar ke belakang. Perutnya sakit sekali, mual seperti mau muntah, napasnya menyesak. Laki-laki ini rupanya bukanlah hanya sekedar seorang petani saja, namun juga seorang yang pernah mempelajari ilmu silat. Dengan cepat, dia atur nafas dan jalan darah, lalu dengan sebat menyerang ke muka. 6 orang penduduk ikut menyertai serangannya ini. Maka dengan demikian, pertempuran pun pecahlah. 4 penduduk terjengkang ke lantai langkan. 2 pingsan, 2 lagi patah tulang iganya, serta terlepas sambungan sikunya. Sedang Kratam Linggo terhempas ke tiang langkan, dadanya kena dipukul oleh Tapak Luing. Dia berusaha berdiri mengimbangi badan kembali dan siap melancarkan serangan balasan. Tapi apalacur,
Belum lagi kakinya menindak, pemandangannya sudah gelap dan dari mulutnya bermuntahan darah kental berbuku-buku.